Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Larasati, NIM 21030200017. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas apa itu literasi. Literasi ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, mengomunikasikan informasi secara efektif. Adapun tujuan literasi, yang pertama, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Yang kedua, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Yang keempat, dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Selain memiliki tujuan, literasi juga memiliki beberapa manfaat bagi kita semua, di antara lain 1. Melatih dalam hal menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis berpikir dalam memahami suatu informasi. Adapun jenis-jenis literasi yaitu 1. Literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain memahami bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Yang ketiga, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti software dan hardware. Yang keempat, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang kelima, literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih dalam, menginterpretasikan dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Nah, di sini ada pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau new normal life. Pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan di era new normal akan membawa banyak perubahan, terutama pada proses integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya teknologi digital sudah cukup digunakan dalam dunia pendidikan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, namun penggunaannya tidak semasif sekarang. Jika dahulu teknologi digital di bidang pendidikan hanya digunakan sebagai alat pendukung, saat ini teknologi digital digunakan sebagai instrumen yang utama. Pentingnya integrasi teknologi digital dan manfaatnya pada aktivitas pendidikan kini dapat terlihat dari bagaimana fitur-fiturnya menjawab kebutuhan di sektor pendidikan saat ini. Apalagi di era new normal seperti ini, baik pengajar maupun mahasiswa-mahasiswi bergantung pada perangkat teknologi digital agar dapat tetap terhubung. Interaksi interaktif dengan teknologi. Sementara untuk kelas online, interaksi antar pengajar dan mahasiswi sangat bergantung pada teknologi digital. Contohnya seperti aplikasi video, conference dengan fitur share screen untuk mempermudah berlangsungnya kelas online, termasuk perangkat yang kompatibel dengan aplikasi yang akan dipakai, yakni smartphone, tablet, atau laptop. Kontribusi teknologi digital memungkinkan kelas online berlangsung tanpa hambatan. Medium komunikasi. Komunikasi di era normal akan lebih banyak menggunakan medium perantara, baik itu berupa panggilan telepon atau video conference, karena interaksi langsung jelas masih dibatasi. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada inovasi lanjutan untuk memungkinkan ruang-ruang komunikasi yang terbatas ini jadi terasa lebih real. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.